A few moments later. Hai semua, perkenalkan nama saya Christina Natalia Syotang. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2301008. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu integumen beserta bagian dan fungsi-fungsinya. Sistem integumen merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang sangat mencakupi oleh kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan prosedur keringat atau lendir. Fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, jaringan tubuh atau jaringan-jaringan ikat tubuh, pembuluh darah dan saraf. Bagian-bagian dari fungsi integumen. Pada gambar ini, yang pertama ada rambut. Rambut pada kulit berfungsi. Sistem integumen merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakupi kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yaitu keringat atau lendir. Fungsi dari kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang-tulang, organ, otot, persendian, saraf, pembuluh darah, dan jaringan-jaringan ikat pada tubuh. Bagian-bagian dari fungsi dari integumen. Yang pertama, fungsi rambut adalah untuk melindungi kulit dari organ tubuh dan kotoran dan bakteri. Selain sebagai pelindung dari panasnya sinar matahari, fungsi rambut juga membantu mencegah masuknya debu dan benda asing. Kedua, ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak terletak di sekitar batang rambut. Kelenjar tersebut berfungsi menghasilkan minyak yang berguna untuk melemaskan rambut serta kulit supaya tidak kering. Dengan demikian, kulit tetap terjaga dari pengaruh panas atau kekeringan. Dan ketiga, ada fungsi akar rambut. Ini akar rambut berfungsi untuk menghubungkan antara batang rambut dengan kulit. Di bawah folikel rambut tersebut menampung sel-sel hidup yang akan mengisi pertumbuhan batang rambut. Nah, yang keempat ada fungsi pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah pada sel integumen kulit adalah mengalirkan darah yang menutrisi fungsi tersebut. Fungsi tersebut ada karena terdapat pembuluh darah di lapisan dermis, bukan hanya bertugas untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi. Pembuluh darah di lapisan dermis berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Dan kelima ada fungsi jaringan lemak. Fungsi jaringan lemak ini mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Fungsi tersebut adalah karena terdapat pembuluh darah di lapisan dermis, bukan hanya bertugas untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi. Pembuluh darah di lapisan dermis berfungsi untuk mengatur suhu pada tubuh. Keenam, ada otot polos. Otot polos berfungsi untuk memberikan gerakan tanpa pengetahuan tubuh atau bergerak di luar kehendak tubuh atau kehendak kita. Dan ketujuh, ada fungsi kelenjar keringat. Fungsi ini berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Kedelapan, ada sensor neuron. Sensor neuron berfungsi untuk meneruskan impuls reseptor ke sistem saraf pusat atau otot dan sumsum tulang belakang. Yang kesembilan, ada fungsi lapisan hipodermis kulit manusia untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin, menyimpankan cadangan energi, bantalan untuk melindungi otot, tulang, dan organ penting dalam tubuh. Dan yang ke-10, ada fungsi saluran keringat. Fungsi saluran keringat berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal, sama seperti yang tadi. Dan yang ke-11 ada fungsi dermis. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran-kotoran pada kulit, membuat kulit terlihat hangat dan lembut. Ke-12 ada epidermis. Epidermis berfungsi sebagai perlindungan dari air, infeksi,
dan hal-hal eksternal yang lainnya. Dan yang terakhir ada fungsi utama pori-pori pada kulit, yaitu berfungsi untuk tempatnya tumbuh rambut-rambut, terus tempat keluarnya keringat, sekali lagi jalur sebum atau minyak pada kulit. Sekian dari saya, jika ada yang salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.